Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema bagaimana menemukan cinta sejati kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Virgo. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general love reading, jadi mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Virgo. Dan energinya juga sangat general, bisa vice versa ataupun terbolak-balik. Terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Dan tentunya aku juga tetap mengharapkan dukungan dan support dari teman-teman semua untuk channel My Tarot Indonesia dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Tentunya supaya kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, teman-teman Virgo, kita akan langsung ambil 5 kartu untuk melihat bagaimana kamu bisa menemukan cinta sejati kamu. Oke, di sini ada The Magician, Ace of Pentacles, Ace of Cups, King of Wands, Oops. Oke, di sini ada Eight of Swords. Oke, untuk kamu para Virgo, di sini aku melihatnya bahwa kamu harus menghilangkan rasa takut dulu nih dalam memulai suatu hubungan. Oke, di sini ada Eight of Swords soalnya. Ada suatu ketakutan ketika kamu bahkan untuk memulai suatu hubungan aja kamu masih ada rasa takut. Di sini aku belum bisa memastikan bagaimana rasa takut kamu, bisa jadi karena trauma masa lalu kamu ataupun kamu sering disalahgunakan kepercayaannya. Nah, di sini kalau aku melihat karena ada Ace of Pentacles, ada The Magician juga. Kemungkinan nih ya, ada beberapa dari kamu, nggak semuanya pastinya. Beberapa dari kamu kemungkinan memiliki masa lalu yang kurang baik, mungkin dengan mantan kamu ataupun orang yang pernah kamu sayangi dengan sepenuh hati sebelumnya, tetapi kamu dimanfaatkan secara finansial di sini, oke? Karena itulah kamu sangat menjadi cukup trauma nih, menjadi cukup trauma dalam memulai suatu hubungan. Ada beberapa dari kamu yang traumanya disebabkan oleh hal tersebut. Kamu pernah dimanfaatkan secara finansial nih. Ya istilahnya diporotin lah ya. Kalau bukan dipelorotin loh ya, diporotin istilahnya. Dia memanfaatkan rasa sayang kamu hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial untuk diri dia. Istilahnya kamu dimanfaatkan semua kebaikannya lah. Padahal kamu menyayangi dia dengan sepenuh hati. Oke? Nah, di sini ada baiknya kamu harus menghilangkan dulu nih rasa takut kamu untuk memulai suatu hubungan. Oke, ya pastinya kamu harus belajar juga dari masa lalu kamu di mana kamu pernah dimanfaatkan tersebut apabila memang kamu memiliki masa lalu seperti itu. Belajarlah bagaimana kamu bisa melihat segala sesuatu itu dengan lebih real. Karena pada dasarnya kamu ini adalah orang yang realistis di sini ya. Di sini King of Wands ada Magician. Ini berhubungan sama kepribadian kamu. Kamu memiliki pola pikir yang praktis, pola pikir yang realistis. Kamu juga memiliki pendirian yang cukup tegas, cukup keras ya. Istilahnya kalau kamu sudah mempunyai pendirian A, kalau orang memiliki pendirian B ya udah silakan gitu. Istilahnya kamu nggak terlalu pusing lah dengan pikiran orang. Nah, tetapi entah kenapa mungkin kamu ada kecenderungan ketika kamu memang sudah menyayangi seseorang, kamu melupakan jati diri kamu ataupun kepribadian kamu nih. Nah, padahal kepribadian kamu itu tegas, tetapi ketika kamu sayang sama orang, tiba-tiba kepribadian yang tegas kamu itu menghilang. Jadi istilahnya kamu mengiyakan segala sesuatunya. Oke? Ya mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip agak-agak bucin ya. Agak-agak bucin ya di beberapa dari kamu. Nah,
Nah, sayangnya beberapa dari kamu memiliki masa lalu yang kurang baik nih karena dimanfaatkan secara segi finansial sehingga kamu menjadi sedikit trauma memulai suatu hubungan. Oke. Jadi, saran yang bisa aku berikan dari kelima kartu ini adalah coba hilangkan dulu rasa takut kamu terhadap untuk memulai suatu hubungan. Oke, istilahnya membuka hati kamu terlebih dahulu nih. Karena kalau kamu takut untuk memulai suatu hubungan, untuk menemukan cinta sejati kamu itu akan sangat sulit karena kamu sudah menutup energi kamu terlebih dahulu. Itu pertama, dan kedua tentunya adalah melihat segala sesuatunya itu secara lebih realistis. Bahkan ketika kamu benar-benar menyayangi seseorang, jangan sampai kamu kehilangan jati diri kamu sebagai seseorang yang berpendirian tegas dan berpandangan realistis. Jangan sampai kamu kehilangan itu juga. Oke, sehingga kamu tidak dimanfaatkan lagi. Nah, kurang lebih kelima kartu itu berarti seperti itu. Para Virgo, aku akan coba ambil 5 kartu lagi untuk melihat apakah kira-kira ada kiat-kiat nih atau pesan-pesan lain yang bisa kamu coba terapkan, yang bisa membantu kamu dalam menemukan cinta sejati kamu nanti. Oh, oke. Di sini ada Four of Swords, ada Five of Cups. Temperance. Tadi ada Nine of Pentacles. Oke, ada Nine of Pentacles, ada Temperance, ada Page of Cups, ya. Sorry. Bottom of the deck kita ada Four of Wands lagi. Four of Wands. Sorry, aku rapikan sedikit ya. Ini kartunya agak keluar dari layar ya. Maaf, sorry, aku rapikan sedikit. Oke, untuk kamu para Virgo dari kelima kartu berikutnya, ini aku melihatnya pengalaman kamu lumayan banyak ya. Beberapa dari kamu mungkin beberapa dari kamu nih memiliki lebih dari satu pengalaman nih, satu pengalaman pahit, satu pengalaman yang kurang enak. Jadi ada satu pengalaman di mana kamu mungkin dimanfaatkan secara finansial, atau ada juga pengalaman di mana justru dengan pendirian kamu yang sangat keras, kamu malah dianggap terlalu kaku oleh orang tersebut, yang membuat kamu akhirnya ya sudah, kalau ada orang apa. Jadi istilahnya begini, dulu ketika kamu berpendirian secara keras, kamu dianggap terlalu kaku oleh orang tersebut, sehingga kamu berusaha untuk mengubah diri kamu nih. Ketika kamu menyayangi seseorang, oke, kamu mengiyakan semuanya, malah kamu dimanfaatkan. Nah, ini jadi istilahnya ada beberapa pengalaman buruk yang membuat kamu agak trauma memulai hubungan. Istilahnya kamu menjadi serba bingung ya, kamu itu sebenarnya harus gimana? Pendirian tegas salah. Kalau mengiyakan semuanya, malah kamu dimanfaatkan. Jadinya kamu bingung, kamu agak trauma nih memulai suatu hubungan. Di sini ada Four of Swords, Five of Cups, dua-duanya trauma. Traumanya agak lumayan intens nih kalau aku lihat beberapa dari kamu. Nah, jadi ini sepertinya aku lihat tugas pertama dari kamu itu adalah menyembuhkan dulu nih trauma kamu, oke? Kamu harus berani dulu nih memulai hubungan yang baru. Tentunya setelah kamu belajar dari semua pengalaman pahit kamu di masa lalu. Oke, ingat semua pengalaman pahit kamu, tidak perlu merasa dendam dengan orang yang sudah memanfaatkan kamu. Ingat itu nanti karma buruk mereka itu nanti akan ada saatnya mereka membayar karma mereka yang kurang baik tersebut, tetapi itu bukan urusan kamu, itu adalah urusan mereka. Sekali lagi, oke? Saatnya ini berfokus pada diri kamu. Bagaimana kamu bisa menyembuhkan diri kamu, menghilangkan rasa trauma kamu dulu untuk memulai hubungan yang baru, oke? Nah, di sini ada The Temperance. Ya, kiat paling yang bisa aku lihat dari kelima kartu ini adalah kamu harus menyeimbangkan ya. Jadi kamu benar-benar harus tahu kapan kamu harus berpendirian tegas dan bersikap realistis, tapi kamu juga harus tahu kapan kamu harus fleksibel dan mengiyakan keinginan pasangan. Oke, nah kecenderungannya mungkin pada ke pengalaman-pengalaman terdahulu, kamu secara total, jadi kamu 100% tegas sehingga terkesan kaku, dan di satu sisi kamu 100% mengiyakan sehingga kamu dimanfaatkan. Nah, ini saatnya kamu membaginya menjadi lebih seimbang, 50-50. Oke, jadi kamu tahu kapan kamu harus tegas, kapan pendirian kamu tidak bisa ditolerir, dan kapan juga kamu harus realistis terhadap suatu hubungan.
Oke? Dan kamu tapi juga harus tahu kapan kamu harus fleksibel, dan kamu harus tahu kapan kamu bisa mengiyakan keinginan pasangan untuk membahagiakan dia, dan tentunya juga akan membuat kamu bahagia. Oke, ini tantangan untuk kamu nih. Karena kamu cenderung sebenarnya dalam kepribadian kamu adalah orang yang berpendirian keras. Mungkin karena pendirian yang tegas itulah kamu agak sulit nih menyeimbangkan bagaimana kapan harus fleksibel dan kapan harus kaku, bukan kaku, kapan harus tegas dan kapan harus fleksibel. Oke, jadi ini tantangan tersendiri untuk kamu para Virgo. Di sini ada Four of Wands. Pada dasarnya hubungan yang paling ideal untuk kamu adalah hubungan yang stabil dan seimbang. Oke, kamu adalah tipe yang tidak menyukai hubungan dengan penuh dengan drama, kamu tidak suka hubungan yang penuh dengan konflik, kamu juga tidak terlalu suka hubungan yang penuh dengan kegombalan. Oke, ya ini mungkin berhubungan dengan sifat kamu ya, sekali lagi dengan yang realistis. Tapi bukan berarti kamu suka dengan hubungan yang ya cuma pagi ketemu terus kerja pulang malam udah. kamu juga nggak ingin. Kamu ingin di mana ada hubungan di mana kalian bisa sama-sama support, bisa saling support, bisa sama-sama mencapai impian masing-masing secara individual, tapi juga bisa maju bersama-sama sebagai seorang pasangan. Oke? Nah, di sini karena tipe hubungan yang kamu inginkan adalah stabil dan seimbang, di sini bisa aku simpulkan ada baiknya cinta sejati kamu, orang yang benar-benar cocok untuk kamu adalah orang yang juga memiliki pemikiran yang sama terhadap kamu, yang juga tidak menyukai konflik, yang juga tidak menyukai drama ataupun kegombalan dalam suatu hubungan. Oke? Tetapi ada baiknya dia adalah orang yang bersifat fleksibel, oke? Karena kamu pada dasarnya adalah orang yang berpendirian tegas. Nah, ini bisa jadi patokan nih untuk kamu. Jadi bagaimana caranya kamu mencari orang yang juga tidak suka dengan drama, yang juga ingin mencari hubungan yang stabil, nah tetapi dia lebih fleksibel supaya bisa menyeimbangkan sifat kamu, dan juga kamu bisa belajar dari dia nih, bagaimana kamu bisa kapan harus fleksibel dan kapan harus tegas. Nah, aku yakin setelah kamu bisa menyeimbangkan semuanya dan menghilangkan rasa-rasa trauma kamu, bisa membuka diri kamu kembali, orang yang tepat pasti akan datang kepada kamu dan kamu pasti akan langsung menyadarinya. Ketika cinta sejati kamu datang, kamu pasti langsung menyadarinya. Karena di satu sisi dia sama dengan kamu, tapi di satu sisi yaitu pendirian, dia itu sangat berbeda sama kamu. Jadi kamu pasti langsung sadar, oh dialah cinta sejati kamu. Kamu pasti langsung sadar ketika waktunya sudah tepat dan ketika memang kesempatannya, situasi dan kondisinya semuanya sudah pas, semesta akan mengirimkan orang tersebut dan kamu pasti langsung menyadarinya. Oke Virgo, jadi good luck untuk kamu. Aku mendoakan yang terbaik untuk kamu dan semoga kamu bisa secepatnya menemukan cinta sejati kamu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.